kepada masing-masing dari kita, Tuhan itu memberikan pilihan. Kata Nabi Sirak itu, pilihlah air atau api. Kepada setiap orang diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi Tuhan itu memandang kepada orang yang takwa kepadanya, yang berseru kepadanya agar diselamatkan, agar mengerti jalan-jalan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan selalu akan mendapatkannya. Tetapi pilihan kepada kita masing-masing. Ada suatu prinsip hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Prinsip itu diberikan sejak semula. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita suatu hikmat. Suatu hikmat yang ada sejak semula ketika Tuhan menciptakan dunia ini, alam semesta ini. Sebelum manusia diciptakan, dia sudah mempunyai hikmat yang hendak diberikannya kepada manusia. Itulah prinsip hidup yang penuh dengan Roh Tuhan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Yesus menyatakan itu di atas bukit kepada murid-muridnya yang berjumlah besar. Pada mulanya ada sabda bahagia, tetapi kemudian dia memberikan kepada kita suatu petunjuk bahwa Taurat Tuhan itu tidak sedikit pun diubah oleh Yesus. Tetapi Taurat itu sekarang bukan lagi hukum yang tertulis. Bukan lagi hukum yang mati, tetapi hukum yang hidup. Karena hukum itu dimulai oleh orang ini. Bila kamu marah kepada saudaramu, itu kamu bersalah. Lebih lagi kalau kamu mengatakan saudaramu kafir, itu akan dihukum. Barang siapa mengatakan, barang siapa menghina saudaranya, maka masuklah ke dalam neraka. Hukum tertulis mengatakan jangan membunuh, tetapi menyakiti hati sesamanya sudah merupakan suatu kesalahan dan dosa. Itulah hukum baru, hukum yang lebih bermakna, yang mempunyai arti lebih mendalam. Karena orang inilah yang menjadi hukum itu. Taurat itu artinya hukum. Dan karena itu hukum yang Taurat yang baru ini adalah hukum Allah. Dia menyampaikannya kepada kita supaya kita tahu apa arti yang lebih mendalam dari sekedar apa yang tertulis. Kalau tertulis itu terbatas, kita boleh menafsirkan masing-masing. Tetapi ketika itu diucapkan oleh yang empunya kata-kata,
maka kata-kata itu bermakna bukan hanya yang tertulis, bukan lagi yang di luar diri manusia, tetapi yang ada di dalam diri manusia. Itulah prinsip hidup yang baru. Prinsip yang oleh Paulus dikatakan prinsip hidup dalam roh. Prinsip hidup dalam roh itu yang membuat kita mengenal apa yang dimaksud Tuhan. Mengerti apa yang dikatakan Tuhan di dalam diri kita. Karena Dia sudah membuktikannya menjadi nyata di dalam hidupnya sendiri. Bukan hikmat dari dunia, bukan hikmat dari penguasa-penguasa dunia, tetapi hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat itu ialah prinsip untuk membaharui hidup di dalam roh. Roh membuat orang mengerti apa yang dimaksud Tuhan dengan kata-katanya. Jangan bersumpah demi surga, karena surga itu bukan sesuatu yang dapat kau pergi ke sana. Bukan pula bersumpah demi kota suci Yerusalem, karena di sana itu adalah pusat kerajaan besar. Apa yang memang terjadi, katakanlah ya. Apa yang tidak, katakanlah tidak. Itu sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Karena kita itu seringkali melencengkan kata-kata manusia. Atau kita memakai hikmat manusia yang dimaksud berbeda dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Itulah Tuhan yang hendak memurnikan kita. Karena itu kita bersyukur Tuhan itu memberi kepada kita hikmat-Nya. Setiap orang yang mencari Tuhan dan berkata mau untuk berbuat bagi Tuhan, maka diberi hikmat itu, diberi pengertian itu. Bukan di luar dirinya, tetapi di dalam diri manusia itu. Sehingga dia semakin mengerti apa arti perbuatan yang dilakukannya. Tuhan itu ingin agar kita itu seperti Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Karena Allah itu yang memberikan roh-Nya kepada setiap orang yang menghendaki, yang mau, yang berseru kepadanya. Karena itu pemazmur tadi itu mengatakan, berbahagialah orang yang sederhana, yang mau mengabdi kepada Tuhannya, bukan dengan cara yang dipilihnya sendiri, tapi cara yang dipilih Tuhan baginya. Semoga kita menyadari bahwa roh Tuhan itu mencari terus-menerus setiap orang yang mencari dunia yang baru. Cakrawala baru telah diterangi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.